Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai manajemen sumber daya insani. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok 6, yakni yang pertama ada Jihanur Azizah, yang kedua ada Karisma Aryani Ridho, dan yang terakhir ada Elsa Yulia. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani merupakan bidang dari manajemen pada umumnya yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini terdapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya insan dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya insani dikumpulkan secara sistematis. Maka manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola. Selanjutnya yaitu jenis pekerjaan yang diperlukan. Yang pertama yaitu job analysis. Pada dasarnya yang dimaksud analisis jabatan adalah bagaimana sebuah perusahaan memproses, mengidentifikasi, dan menentukan dengan rinci tugas dan persyaratan sebuah pekerjaan, serta kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan tugas tersebut. Pada sebuah job analisis perusahaan harus dapat mengumpulkan dan mencatat data terkait pekerjaan atau jabatan yang akan dianalisis, seperti sebuah keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan sebuah pekerjaan, tugas atau tanggung jawab, kualifikasi pengalaman, kualifikasi pendidikan, karakteristik dan emosional yang dibutuhkan. Dengan begitu, perusahaan dapat mencari karyawan yang tepat untuk mengisi sebuah pekerjaan yang tersedia. Pada umumnya, analisis jabatan meliputi uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Uraian jabatan adalah uraian menyangkut pekerjaan dalam hal materi atau konten dan skor atau ruang lingkup pekerjaan. Meliputi informasi pada kewajiban-kewajiban tugas dan tanggung jawabnya, kemudian mengidentifikasi pelanggan internal dan eksternal, kemudian perlengkapan yang dipakai dalam jabatan, kemudian syarat-syarat pekerjaan atau working condition, kemudian hubungan dengan teman-teman sekerja, dan tingkat supervisi yang diperlukan. Yang kedua yaitu job description. Job description atau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu deskripsi kerja. Deskripsi kerja adalah suatu penjelasan tentang tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang dalam suatu jabatan tertentu. Karena pada setiap jabatan atau posisi pekerjaan di setiap perusahaan memiliki ketentuan yang berkaitan tentang uraian pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian. Dengan sebuah deskripsi pekerjaan, maka karyawan akan menjalankan setiap pekerjaannya dengan mudah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan proses operasional perusahaan akan berjalan dengan baik dan sesuai. Selanjutnya yaitu persyaratan memangku jabatan kunci. Setelah kita mampu menyusun pekerjaan-pekerjaan kunci apa yang diperlukan agar proyek tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah menentukan persyaratan yang diperlukan agar para karyawan bisa memangku pekerjaan tersebut dengan baik. Persyaratan-persyaratan ini mungkin menyangkut pendidikan formal, kecerdasan minimal, pengalaman atau experience, pengetahuan dan keterampilan, persyaratan fisik, status perkawinan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi yang akan dipergunakan. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan aktivitas kerja serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas tersebut sampai batas-batas tertentu.
ada beberapa bentuk struktur organisasi, yaitu organisasi garis atau lini, organisasi fungsional, organisasi garis staf, organisasi gabungan, dan organisasi matriks. Struktur organisasi yang pertama yaitu struktur organisasi lini. Organisasi garis atau lini adalah organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasinya. Organisasi seperti ini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil, dengan sedikit jumlah karyawan yang belum atau sedikit memiliki spesialisasi. Adapun ciri-ciri organisasi lini sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung melalui suatu garis wewenang. Yang kedua, jumlah karyawan sedikit, maka struktur organisasi masih sederhana. Yang ketiga, pimpinan dengan karyawannya saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja. Yang keempat, masing-masing kepala unit memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada dalam unitnya. Selanjutnya, struktur organisasi fungsional. Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Masalah pembagian kerja mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Pucuk pimpinan mendelegasikan wewenang kepada manajer di bawahnya dan meneruskannya kepada pelaksana, hanya mengenai tugas tertentu atau spesialisasinya saja. Adapun ciri-ciri organisasi fungsional sebagai berikut ada 5. Yang pertama, pembagian tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Yang kedua, spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Yang ketiga, bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Yang keempat, koordinasi menyeluruh pada umum yang cukup pada level manajemen atas. Dan yang terakhir, koordinasi antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya mudah karena masing-masing sudah mempunyai pengertian mendalam mengenai bidangnya. Struktur organisasi garis staf. Struktur organisasi yang membentuk staf ini memiliki pucuk pimpinan yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan baik berupa hasil pemikiran ataupun bentuk lainnya yang dapat membantu kelancarannya suatu tugas pimpinan dalam mengolah organisasinya, sehingga memudahkan dan mempercepat organisasi dalam mencapai tujuannya. Adapun ciri-cirinya yakni salah satu yang menjadi ciri dalam struktur organisasi ini adanya suatu bagian yang membantu pimpinan yang dinamakan staf. Staf ini tidak memiliki garis komando untuk mengatur bawahan yang ada pada struktur organisasi. Selanjutnya ada struktur organisasi gabungan. Pada dasarnya, struktur organisasi ini merupakan kombinasi dari ketiga tipe, yaitu organisasi garis, staf, dan fungsional. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi besar dan kompleks, pada tingkat dewan direksi atau board of director. Diterapkan 3 tipe organisasi garis atau lini dan staf, sedangkan pada madya diterapkan tipe organisasi fungsional. Struktur organisasi matriks. Struktur organisasi ini biasanya digunakan pada organisasi yang memiliki pekerjaan yang relatif besar. Dengan permasalahan yang cukup kompleks, kondisi semacam ini diperlukan penanganan yang tepat, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang dibutuhkan. Dalam struktur organisasi ini, bawahan bisa memiliki atasan yang lebih dari 1 orang atasan, sehingga mereka di bawah 2 jalur wewenang. Dengan kata lain, mempunyai 2 rantai perintah, yang satu bersifat vertikal dan yang lainnya bersifat horizontal. Proses pengorganisasian menyangkut prosedur 3 langkah, yaitu yang pertama, memperinci semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, membagi semua beban kerja dalam berbagai aktivitas yang secara logis dan enak bisa dijalankan oleh seseorang. Yang ketiga, menyusun mekanisme untuk mengkoordinir pekerjaan dari anggota organisasi ke dalam satuan yang harmonis dan terpadu. Memperoleh tenaga untuk memangku jabatan-jabatan. Pada garis besar tenaga kerja yang akan memangku jabatan-jabatan tersebut bisa tenaga kerja yang sudah siap, bisa juga tenaga kerja yang belum siap.
sehingga perlu dididik atau dilatih terlebih dahulu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, nampaknya kedua cara ini digunakan secara bersama-sama. Bahkan seseringkali perusahaan terpaksa menarik tenaga kerja yang belum berpengalaman, belum mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup, sehingga harus melakukan kegiatan latihan. Hal ini dilakukan karena mungkin sifat pekerjaan yang sangat khusus, sehingga lembaga pendidikan formal tidak bisa menyediakan kemampuan seperti itu. Untuk tenaga-tenaga tertentu, bahkan kita mungkin terpaksa harus menggunakan tenaga asing, dan ini akan mengakibatkan ketergantungan pada pihak luar negeri. Karena itulah mestinya perusahaan juga bisa menyediakan pengganti-pengganti karyawan kalau terpaksa karyawan kunci meninggalkan perusahaan. Selanjutnya, ada cara yang diperlukan untuk memperoleh tenaga kerja yang diperlukan. Nah, cara ini ditempuh dengan cara seperti yang pertama, dengan memasang iklan. Yang kedua, menghubungi kantor penempatan tenaga kerja. Yang ketiga, menggunakan jasa dari karyawan yang sudah ada. Yang keempat, menghubungi lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada lamaran yang masuk secara kebetulan. Demikian materi yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.